fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi ila an qala wa qala Aliyun karramallahu wajhah, ya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli an yatabarra'a man hum fihi. Beliau Imam Ali mengatakan kafa bil ilmi syarafan, cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Mana buktinya? Gitu ya. An yad'iyahu man la yuhsinuh. Ilmu itu diakui oleh orang yang tidak layak terhadap pengakuan tersebut. Artinya orang itu walaupun tidak punya ilmu, tapi kalau dikatakan pintar senang, begitu ya. Jadi orang ilmunya pas-pasan lah, dia dikatakan masya Allah pintar gitu, senang dia, nah, gitu ya. Terus waqafa bil jahli dzamman an yatabarra man hum fi, dan cukup kebodohan itu sebagai kehinaan, yang mana kebodohan itu orang yang bodoh pun akan berlepas diri dari kebodohan tersebut. Jadi orang bodoh dikatakan bodoh itu tidak mau, gitu ya. Kan bodoh kan dia, nggak tahu ngaji. Tapi kalau kita mengatakan dia bodoh, ya tidak mau dia, ngamuk. Itu normalnya orang biasanya. Goblok men, gitu ya. Padahal goblok, pasti di hatinya tuh ada perasaan panas dingin dia. Kurang ajar, aku dibodoh-bodohin. Padahal bodoh, gitu. Salah, ya. Ada orang sholat salah, terus kita katakan nanti kok goblok men ya. Sholat mesti sedikit banyak dia tidak terima, tidak mau diakui, gitu ya maksudnya. Jadi membebaskan diri dari kebodohan tersebut, walaupun dia bodoh, ya, walaupun dia bodoh akan membebaskan diri dari kebodohan tersebut. Paham ya? Ini dulu sudah kita bahas ini ya. Wa ansyada fi makna, kemudian beliau bernasyid atau menyanyikan bahasa kita begini ya. Sebuah nasyid, sebuah qasidah syair. Apa katanya? Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrah an amsa ilal ilmi yunsabu. Kafa syarafan, cukuplah kemuliaan ya. Sebagai kemuliaan ilmu itu, da'wahu jahilu, diakui oleh orang yang bodoh, walaupun yang mengaku itu orang bodoh. Nah, gitu ya, da'wahu. Jadi orang bodoh itu mengakui bahwa ilmu itu, bahwa dia itu pintar, gitu ya, bahwa dia ini berilmu. Wa yafrah an amsa ilal ilmi yunsabu, dan dia akan gembira, orang bodoh tadi akan gembira kalau yunsabu dinisbatkan kepada ilmu. Nah, gitu ya. Jadi orang bodoh kalau dinisbatkan kepada ilmu, artinya kalau dikatakan pintar itu ada perasaan senang di hatinya. Ya jangan kemana-mana, kita aja kadang-kadang gitu ya. Padahal kita ini tidak bisa. Tapi ketika ada orang mengatakan ente kok bodoh, mesti kita ini rotok ya apa gitu. Padahal kita itu. Tapi ketika kita tidak tahu, terus kita dikatakan pintar, kadang juga ada perasaan rotok, bulu rohmanya bangun, gitu ya, rotok senang, gitu ya. Berarti ilmu itu mulia dan kebodohan adalah jelek kalau gitu. Buktinya tidak ada orang yang mau dinisbatkan kepada kebodohan, dan justru semua orang senang kalau dinisbatkan kepada ilmu, kepada ilmu. Semua orang akan senang kalau dikatakan pintar, begitu.
Ya, dia akan gembira jika dinisbatkan kepada ilmu. Wa yakfi khumulan bil jahalah annani ara mata ansabu ilaihi wa aqdabu. Wa yakfi khumulan, dan cukuplah kehinaan, cukuplah ya sebagai kehinaan, bil jahalah kebodohan itu, maksudnya cukuplah kebodohan itu sebagai kehinaan, annani aku ya, ya. Ara'u mata unsabu ilaihi wa aqdabu ya. Ya. Annani sesungguhnya aku ro'a itu hanya aku akan menjaga diri gitu ya, menjaga diri, dan aku marah kapan unsabu aku dinisbatkan kepada kebodohan tersebut. Nah, gitu. Kemudian waqala Ibnu Zubair an Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq ya bunayya 'alaika bil ilm fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza stagnaita kana jamalan. Ini sering kita dengarkan ini ya. Qala Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair an Abu Bakrin, bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menulis kepadaku, nulis surat wa ana bil Iraq, dan aku ketika itu berada di Irak. Isi surat tersebut adalah isi wasiat. Beliau mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, 'alaika bil ilm, wajib bagimu, ilzam gitu ya, ilzam, lazimi ilmu, ilzam 'alaika. Ini yang kita bahas tadi ya, tadi siang, itu ismul fi'li ya, isim fi'il yang bermakna ilzam, lazimi bagimu akan ilmu. Selalulah engkau ini belajar gitu ya, terus menerus. Ilzam 'alaika bil ilm. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idza iftaqarta kana malan, kalau engkau ini sedang dalam keadaan fakir, maka ilmu tadi akan menjadi harta ya. Kalau engkau dalam keadaan fakir, ilmu akan jadi akan menjadi harta bagi engkau. Imma jadi harta betulan gitu ya, mungkin dapat manfaat dari ilmu tadi, atau kalau tidak manfaat dari harta tadi, dia paling tidak dengan ilmunya itu dapat nasihat, dia bakal sabar dari kefakiran, begitu. Terus kan dia kekurangan lah, orang tuh kurang boleh, cuma kalau tidak makan tidak boleh. Artinya apa? Kalau kurang tuh itu apa namanya, kadang-kadang orang punya harta tapi kurang, ada orang tidak punya harta tapi tidak kurang, karena dia punya keyakinan bahwa dia tidak bakal mati selama dia ditakdirkan hidup oleh Allah, dan ketika Allah menakdirkan hidup pastilah ada rezeki gitu. Apa ya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Gitu kan? Ya, bahkan kita kalau mengatakan enggak bakal ada rezeki, berarti kita mendustakan Allah, berarti meremehkan Allah, meniadakan ayat ini kan. Pokok selama ada hidup berarti ada rezeki. Gitu. Ya. Enggak mungkin Allah enggak bakal ngirim rezeki selama Allah menakdirkan hidup. Maka dia harus kita yakini ya. Jadi ibarat ndak punya boleh, cuma kalau ndak makan ndak boleh. Artinya ndak mungkin orang itu ndak makan, gitu. Pasti ada, gitu. Kadang kurang sabar, gitu ya. Kadang-kadang orang itu kurang sabar. Kalau ada orang mati gara-gara dia kelaparan, gara-gara dia tidak makan, berarti ya apa namanya, bohong dong ayat ini ya.
kok bisa kehabisan rezeki gitu. Padahal Allah kan sudah menjamin. Berarti Allah tidak nyamin berarti. Ya. Begitu ya. Dan rezeki itu ya tidak harus kita yang cari, tidak harus kita yang berusaha. Banyak rezeki itu tanpa kita cari, tanpa kita usaha, ya kadang-kadang ya semortok dewe, ya kan gitu kan. Kalau rezeki itu kita tentukan harus kita cari, ya kita taat kita, ya. Makanya kita husnudzon pada Allah, dan harus kita memiliki keyakinan bahwa rezeki itu ndak harus kerja, dan kerja itu nggak ada hubungannya dengan rezeki, nggak ada. Nah, jadi kerja itu urusan sendiri, rezeki urusan sendiri. Ya. Ndak ada di Quran suruh kerja dulu, nggak ada. Ya. Yang ada wabtaghu ilai min fadlillah, ya. Fantashiru fil ardi di Quran tuh wabtaghu ilai min fadlillah. Kemudian carilah fadl Allah, bukan cari rezeki. Cari fadl Allah, cari keutamaan. Maksudnya setelah salat Jumat sudah keluar, nyebar cari keutamaan Allah, berusaha apalah, pokoknya lakukan manfaat. Nah, gitu. Entah itu kerja, entah apa. Nah, memang ada ulama mengatakan itu maksudnya fadl Allah itu adalah cari rezeki. Tapi ada juga mengatakan enggak, bukan rezeki. Itu urusan lain. Ya gitu. Kalau rezeki itu ditentukan dengan kerja, berarti yang tidak kerja tidak bakal hidup. Ya, tidak bakal hidup. Lah terus bagaimana? Katanya harus usaha lah. Ya usaha, memang usaha ya usaha. Cuma maksudnya jangan meyakini bahwa usaha itulah nanti yang bakal mendatangkan rezeki. Nah, gitu. Taab sekali taab. Kalau kita tentukan itu taab. Ya kalau usahanya berhasil, kalau usahanya gagal. Misal dia usaha nanam apalah, nanam cabai. Kalau kita menentukan rezeki itu harus dari cabai itu, bayangkan cabai itu 3 bulan baru buah kalau bagus. Pondone berapa? Berarti masa kita makan aja masih nunggu cabai 3 bulan? Berarti selama 3 bulan dia tidak makan. Karena itu sudah menentukan rezeki saya harus dari ini, nah, gitu ya. Kemudian setelah panen, setelah dia setelah berbuah itu itu cabai, misalkan satu contoh ya. Kalau mahal, nah kalau murah, sekarang harga cabai itu 10.000. Ngunduhnya itu sak jam belum tentu oleh sak kilo, karena lembut, ya. Ya kalau cabainya besar-besar, paling 2 jam baru 1 kilo. Itu sudah jam 8 sampai jam 9. Terus payunya cuma 10.000. Pondonya berapa? Nah gitu. Dan kenyataannya walaupun ekonomi itu merosot, banyak yang gagal, ya tetap banyak orang yang ibarat jarang orang yang mati kelaparan. Gitu ya, mati gara-gara lapar. Kalau orang ada berita mati karena dia kelaparan, sebenarnya bukan kelaparan, memang sudah habis rezekinya. Buktinya yang orang lain dia tanpa usaha pun kadang-kadang banyak rezekinya tetap ada. Bahkan kadang-kadang yang diusahakan tidak hasil, justru rezekinya dari jalan lain. Gitu. Gitu ya. Dulu di zaman Bani Israel juga pernah seperti itu, ya. Orang Bani Israel pernah berapa saat itu sama Allah langsung dikirim langsung makanan satu nampan dari langit, loh ya, bayangkan ya, tiap hari, tiap pagi itu pokok bangun tidur waktunya makan jam 7 lah kalau ya, nampan turun sendiri dari langit, bayangkan, ya, tidak usah kerja. Berarti kan Allah yang jamin. Ini pernah terjadi pada orang Yahudi.
nampak di umatnya Nabi Musa. Akhirnya karena mereka ngeyel, minta pingin usaha, akhirnya sama Allah dihilangkan. Coba insya Allah mereka sabar gitu ya, orang Yahudi itu mereka pesus Allah sudah apa cari Allah, insya Allah sampai sekarang pun mereka bakal apa namanya makan gratis dari langit tiap pagi dan tidak boleh nyisa, harus habis gitu. Wis makan itu sudah makan itu sudah, tidak boleh disiapkan kuai tiga yopo itu tidak ya. Lah mereka karena ulama, karena dasarnya umat yang mokong gitu ya, akhirnya mereka buat sesuatu sing bosan lah, kemudian ada yang disimpan lah gitu. Akhirnya sama Allah diadab, kemudian dibalikkan lagi sampai sekarang. Itu maksudnya. Kok sana tadi. Fa innaka idza iftaqarta kana malan. Karena sebenarnya engkau apabila engkau itu fakir, maka ilmu tadi akan jadi harta. Gitu ya. Ojo bayangno kayak sekarang, zaman sekarang ya, dapat amplop gitu aja, ojo bayangno. Tradisi amplop itu cuma Indonesia. Negara-negara lain enggak ada tradisi itu. Ya, bahkan Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika awal-awal dari ke Indonesia, beliau ini kan orang kaya kan. Beliau ini ngajar enggak diberi, malah memberi, gitu. Kan Habib Ali pernah cerita sih ya. Jadi sampai sekarang nurun kepada putranya. Yang Syed Muhammad Al-Maliki tambah parah lagi, gitu. Jadi ilmu itu kemuliaan. Jadi bukan diberi tapi memberi. Makanya ketika Indonesia pas ketika ada acara gitu ya, disalami orang, kaget dia. Kok ada ginian gitu ya, merasa aneh, tidak nyaman. Kenapa? Biasanya ngasih kok dikasih. Nah gitu. Jadi tradisi itu di Indonesia toh. Nanti insya Allah dakwah ke luar negeri nggak kasih apa-apa. Ya, cacian ya. Tapi kalau amplopan tidak mungkin, jarang. Ya, transferan tidak mungkin. Indonesia yang gitu. Nah, jadi bukan berarti Anda itu anuan. Akhirnya beliau dikasih tahu oleh waktu itu ulama yang ada di Indonesia ya, enggak Beb, ini cuma cara tradisi orang Indonesia menghormat ulama. Nah, akhirnya dia menyadari, yes, mengiyai enggak apa-apa. Cuman setiap ada acara beliau ini mesti bawa amplop yang banyak. Kenapa? Nanti ketika ada orang ngasih bakal dikasih 2 kali lipatnya. Kata Habib Soleh gitu. Pernah jadi soalnya. Jadi nanti kasih 2 kali lipat, ya, dikembalikan dikasih lagi, gitu, ya. Uang sing biasa ya tambah dikasih, nanti dapat 2, gitu. Dibalik no, dikembalikan tambah dikasih, nah, gitu. Wa idza stagnaita kana jamalan, dan kalau engkau kaya, enggak butuh harta. Kalau engkau enggak butuh harta, kana jamalan, maka ilmu tersebut akan menjadi jamal, akan menjadi perhiasan untuk diri kita. Ya. Jadi kita enggak butuh apa dengan apa, jadi ya tadi ya, misal kita mungkin kalau mungkin kita kasih orang mungkin ditelok ente kok pinter kasih apa, jadi di apa namanya dikasih enggak apa kalau kita perlu. Cuma kalau kita sebagai santri kita belajar ilmu, menerima itu harus pilih, jangan langsung semua diterima, lihat dulu untuk apa dia ngasih, kenapa kok ngasih, nah, gitu ya. Apalagi dia juru dakwah ya, kita ngajar kok dikasih telon se iki lha apa iki, nah, gitu ya. Jangan-jangan nanti akhirannya langsung ngatur, tolong, nah, gitu ya. Akhirnya nanti kita kalau ngasih sesuatu, misalkan apa ya, baca kitab, kalau ada yang keren nggak dibaca, gak enak saya ngasih, pesen nih Ustaz osok keren-keren, gitu ya. Ya, osok keren-keren Ustaz, saya ngasih amplop tadi pesen Ustaz osok keren-keren, nah, akhirnya kita nggak enak ya. Tapi kalau aman dari itu enggak apa-apa,
gitu. Cuman jangan niat untuk itu, gitu ya. Kalau untuk itu berarti kita hina. Terus misalkan alangkah baiknya kalau enggak sama sekali. Kita enggak perlu itu, gitu ya. Karena kita sudah punya. Terus kalau dikasih, ya enggak apa, diterima, nanti mungkin dikembalikan dengan cara apa? Mungkin karena kita sudah enggak perlu, gitu ya. Misalkan kita dikasih, kemudian padahal kita dikasih itu milik kita lebih banyak daripada ini, ya. Ampul pane mek 100.000 misalkan. Rekening kita 100 juta, ya kalau apa nih, gitu ya. Kita perlu enggak apa, gitu ya. Enggak apa-apa. Minta kepada Allah supaya seperti itu. Jadi biar kita ini nanti enggak ada pikiran kalau kita ilmu kita manfaat, gitu ya, enggak ada pikiran ke sana. Toh dikasih orang enggak untuk diri kita, balik ke mereka dengan cara lain. Mbah tukono kitab, mbah kasih ke panitia kena kopi, kok wong-wong cek kena roti sekali-kali sing besar gitu. Sing biasa roti ya kukus cilik, sekarang rotinya besar-besar. Kalau perlu kotaan sak kresek gitu. Ya, dengan uang itu. Kan kita mulia, kemuliaan gitu ya. Nah, yang semacam ini itu harus ada pada diri kita. Mulai sejak dini, insya Allah ya, kalau semoga ilmu kita manfaat, jangan kita punya harapan cita-cita seperti itu. Tapi bercita-citalah bukan diberi tapi memberi, begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang ada orang santri itu kadang-kadang belajar itu kadang-kadang untuk itu. Dulu ono ustad kok enak ampul gede-gede. Dia terbesit ngajinya tak semangat aja. Cek iso dadi ustad kayak ngono. Ada cek iso diamlopi. Ini kehinaan. Dari awal sudah niat seperti itu. Gitu ya. Jangan sampai punya ini seperti itu. Tapi tadi ya, niato memberi tapi enggak diberi. Maka kita kalau bisa niat ya Allah minta jadi orang kaya. Ya. Maksudnya jadi orang miskin. Kalau zaman sekarang ya, Kalau dulu mungkin miskin itu kemuliaan, kalau zaman sekarang miskin kehinaan. Ya. Walaupun aslinya mulia, tetapi zaman sekarang apalagi orang punya ilmu miskin, kadang-kadang enggak direken. Ya. Ustadz ambil hondaan apa gitu ya, sama satunya Ustadz Go Fortuner ya, yang ditoleh Ustadz Fortuner. Maka kita ada apa? Ya, ngajar keluar bawa Fortuner, enggak masalah. Ya. Nanti orang yang nyalami mikir-mikir. Salmi 100.000 enggak nutut bensin deh. Iya. Langsung aja ngomong, enggak usah salami, enggak nutut. Gitu ya. Wes tak baik. Biar aja di sini. 100 rekeningku sak-M gitu ya. Begitu ya. Wes enggak usah ngurus itu. Urusan majelisnya perbaiki untuk saya sendiri. Nah, gitu ya. Engkau lek duit 100 tak gonang di 100 gitu ya. Anak gak biasa bayar cash, biasa bayar transfer begitu. Ya, kemuliaan kan? Uang delok, masya Allah satu gitu ya. Daripada delok kena apa-apa rek. Ya, kena apa-apa. Bensinku tipis sih. Nah kan kehinaan. Gitu. Jadi kita harus punya cita-cita seperti itu. Ya. Udah apa-apa kita cita-cita jadi dai, misalkan ya. Baca sholawat apalah, sholawat imdad, ilmu kita manfaat nanti. Ya apa terserah itu, kalau urusan manfaatnya Allah yang ngatur. Yang penting kita usaha dulu. Tata niat dulu. Terus jadi ustadz apa? Kalau ustadz harus ya. Eman kalau kita belajar enggak bisa mengajarkan ilmu kita eman. Percuma kita belajar. Ya. Ilmu ini buat dua-duaan tok. Niat kalau bisa diriadhoi dengan apa? Sholawat, enggak apa-apa. Jadi sholawat kita niatkan supaya ilmu kita berkah. Nah, itu ada tuh banyak sholawat. Terus jangan lupa riyadhah juga supaya kita ini jadi orang kaya juga gitu. Ya, paham ya? Bukan mengayakan diri sendiri, enggak. Cek kita nanti kalau misalkan ilmu kita berkah, kita ini sekali lagi terhormat. Gitu ya. Bukan supaya jiwa kita ilmunya, karena yang kita bawa adalah ilmu.
Kalau kita yang kita bawa ini kita nggak terhormat, yang kita bawa juga nggak dihormati juga nanti. Jadi ya betul. Kalau misalkan ada yang mau kuliah enggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang perlu gitu. Wis oke. Titelnya banyak, SH, S apalagi ST ya. STLR sembarang ya. S1, S2, S3 banyak S-nya. Wis oke gitu ya. Mobilnya Alphard atau Fortuner. Wah, ini ustadz temenan ini. Ustadz temenan. Wis gak perlu apa-apa dia. Ya. Wa idza stagnaita kana jamalan, kalau dia kaya, kalau engkau kaya maka ilmu tadi menjadi hiasan. Nah, gitu ya, menjadi hiasan. Kemudian waqala Wahab ibn Munabbih, berwaqala Wahab ibn Munabbih. Beliau mengatakan yatasha'abul ilmu asy-syaraf, yatasa'abul ilmu asy-syaraf. Wa in kana sahibuhu yatasha'abul ilm. Oh ini syarab ini macamnya ya. Yatasha'abul ilmu asy-syarab wa in kana dani'an wal izz wa in kana muhanan wal qurb wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabah wa in kana wadi'an. Jadi dikatakan yatasya'ab, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu macam-macam, banyak macamnya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu, maka yang akan diperoleh dari ilmu itu macam-macam, banyak. Paling tidak nanti ada 5 kemuliaan yang akan diterima, yang akan diperoleh. Yatasya'ab. Jadi macam-macam apa tadi? Kemuliaan yang akan diperoleh sesuatu yang diperoleh dari ilmu. Kalau kita mau mempelajarinya dengan ikhlas karena Allah gitu ya, semangat, mesti 5 ini akan diperoleh. Pertama apa? Asy-syaraf. Orang yang punya ilmu mesti mulia. Ya, orang punya ilmu mesti mulia. Sedikit banyak mesti mulia. Nah, gitu ya. Dan mulia ini tidak harus semua memuliakan, enggak, ya mungkin orang yang pasti orang yang tahu, ya, yang kenal dengan kita, terus tahu kita, mungkin ya kalau tahu kita ini santri, kemudian kita mengamalkan ilmunya, lambat laun mesti mulia, dimuliakan, nah, gitu. Tapi kalau tidak tahu, tidak mungkin, ya orang tidak tahu ya karena tidak tahu kan. Kanjeng Nabi aja yang tidak tahu ya sembrono gitu ya, apalagi kita. Walaupun dia ini hina, rendah, wa in kana sahibu, walaupun orang yang punya ilmu itu adalah orang yang hina, tapi kalau dia punya ilmu maka akan mulia, nah, gitu ya. Tapi kalau orang mulia tapi tidak punya ilmu ya tetap rendah, nah, gitu ya, tetap rendah. Wal iz wa in kana muhanan, dan iz ini luhur derajatnya, iz aziz ya, luhur derajatnya, luhur derajatnya, wa in kana muhanan, walaupun dia ini remeh atau diremehkan ya, diremehkan, tapi kalau dia punya ilmu maka akan ditinggikan. Nah, otomatis ilmunya yang ilmu yang diamalkan ya, dia mengamalkan ilmu yang dia peroleh diamalkan, pastilah lambat laun walaupun awalnya diremehkan bakal nanti kebalik dia akan dimuliakan. Nah, jadi luhur derajatnya. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga wal qurb wa in kana qasiyan atau ba'idan sama nih ya. Dan dekat, maksudnya al qurb min qulubil ummah maksudnya ya. Ada maksud itu. Dia akan dekat dari mana? Dekat dengan hatinya umat. Gitu. Dekat dengan hati umat. Wa in kana qariban, walaupun itu jauh. Wa in kana qasiyan ay qariban, walaupun dia ini jauh. Akan diparani. Dia di pelosok, cuma dia ini berilmu, manfaat ilmunya, banyak muridnya, banyak orang yang mengaguminya, parani gitu ya.
walaupun dia ini jauh. Wal ghina wa in kana faqiran, dan akan menjadi dan kekayaan gitu ya. Jadi dan akan menjadi kekayaan ilmu tadi, wa in kana faqiran, walaupun dia ini fakir. Yang terakhir wal mahabah wa in kana wadi'an, dan akan menjadi mahabah, kewibawaan gitu ya. Ilmu itu akan menjadi kewibawaan. Jadi orang yang memiliki itu akan wibawa gitu ya. Wa in kana wadi'an, walaupun orangnya tadi itu adalah orang yang wadi, yang rendah, tapi kalau dia punya ilmu mesti akan wibawa. Sekali lagi, ini ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang diamalkan yang pasti gitu ya. Ilmu diamalkan, karena nanti orang itu akan melihat amalnya gitu ya. Kalau ada orang tidak mengamalkan apa-apa, nggak ada yang tahu kalau dia orang pintar. Kalau dia orang alim, nggak ada yang tahu. Nanti dia tanya orang, diam aja, padahal dia pintar, ya nggak ada yang tahu gitu ya. Amalnya beda, nah gitu. Akhlaknya beda gitu ya dengan orang yang biasa.